Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Yesaya pasal 40. Hari ini Pastor Hokit yang menyampaikannya. Di tengah-tengah kitab Yesaya ada kitab Markus. Sebelum kitab Markus ada kita telah membahas sampai kitab Yesaya pasal 39. Kita boleh merenungkan kembali. Karena di kitab Yesaya pasal 39 itu akhir dari kisah di mana Raja Babel menjumpai Raja Hizkia. Karena Hizkia ingin bekerja sama mengalahkan Asyur dan Babel. Sehingga Hizkia memperlihatkan segala bendaharanya kepada mereka, kepada Babel. Seperti mereka memberikan bukti agar mereka punya kemampuan untuk mengalahkan Asyur. Tetapi Nabi Yesaya masalah ini sangatlah sedih. Karena sebelumnya menyuruh mereka untuk pergi ke Mesir. Di sini sudah diperingati untuk tidak pergi mencari Asyur. Sekarang mencari Asyur, mengapa harus mengandalkan kereta kuda orang? Di sini saya mengatakan kata yang jelas dan mengatakan Hizkia yang masa depannya, yang mengatakan bahwa anaknya akan dibawa ke Babel. Demikian kisah ini berhenti. Kemudian Hizkia dengan kata-kata yang seadanya menjawab, tidak, kita katakan ini adalah akhir dari kitab 39. Satu sejarah akhir dari sini yang menerangkan bagaimana Yehuda masa depannya akan dibawa ke Babel. Dalam kenyataan, di dalam sejarah memang Yehuda ditawan ke Babel. Satu keadaan hari-hari yang sangat sengsara. Di kitab Yesaya tidak menerangkan tentang penderitaan mereka. Boleh dikatakan sejarah ini dicatat dalam kitab Yeremia dan juga dicatat dalam kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Di kitab Yesaya tidak mencatat dalam 70 tahun ini, dan kita hari ini sampai di pasal 40. Kita kembali di pasal yang baru. Yaitu Tuhan akan membawa bangsanya kembali dari Babel, kembali menyelamatkan mereka. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, ini pasal yang baru. Di tengahnya pasal 39, di situ sangat jelas yang dikatakan apa yang terjadi di Babel tidak diterangkan kembali. Tapi sekarang yang dikatakan Tuhan akan membawa mereka kembali ke Babel. 39 menerangkan tentang kisah itu. 30 yaitu satu Mazmur, satu tiket, yaitu Mazmur, nyanyian Mazmur yang mengatakan bahwa Tuhan akan membawa bangsanya kembali dari pembuangan. Saya memberi tema yaitu tongkat keselamatan Tuhan yang baru. Yang lama tidak dijelaskan lagi, ini keselamatan yang baru. Sekarang di mata mereka melihat satu tongkat yang sangat indah. Tuhan menunjukkan
rencana keselamatannya yang baru. Kalau kamu ditawan di Babel, orang-orang Yahudi, kalau kamu orang Yahudi yang di Yahuda yang dibawa dalam pembuangan, kamu akan merasakan bagaimana tongkat jahat ini, apa urusanku karena kalian begitu sengsara. Karena lihat, kita hidup, nyawa pun hampir tidak ada, kesempatan untuk hidup pun tidak ada. Kamu di hadapan kamu merancangkan tongkat keselamatan, tetapi Tuhan menghibur dan menghibur kembali umatnya. Di pasal ini selain Mazmur juga masih banyak kata-kata hiburan, kata-kata yang menegas, yang memperingati mereka, seperti siapakah kamu hendak sama dengan aku? Tahukah kamu, aku yang membuat bundaran bumi ini? Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidak kamu diberitahukan? Tuhan sekali demi sekali bertanya kepada mereka. Sesungguhnya di situ untuk menghibur, juga memberikan semangat, memberi semangat bagi mereka bahwa era yang baru telah datang. Tuhan akan melakukan keselamatan, dan di era yang baru ini, yaitu hari-hari di mana Yehuda tinggal di Babel, banyak orang yang putus asa, mereka lelah dan juga tidak percaya akan Tuhan mereka. Kelihat Tuhannya Babel begitu besar dan tinggi, begitu banyak. Kalau kamu membaca kitab Daniel, kamu akan tahu bagaimana pada saat patung itu ditinggikan, seluruh dataran Babel bisa melihat, orang-orang bisa melihatnya. Kalau dibandingkan dengan Tuhannya Yehuda, tidak termasuk hitungan. Jadi di sini Tuhan bertanya kepada mereka, apakah Babel mereka, Tuhannya Babel itu tinggi kalau dibandingkan dengan saya? Hanya setitik air, bahkan seperti debu, bahkan semua itu akan berlalu. Hanya akulah yang Tuhan menyelamatkanmu untuk selamanya. Kita melihat 3 subbagian dari pasal ini, ayat 1 sampai dengan 11. Itu sub yang pertama, hari peperangan telah penuh, yaitu penghiburan bagi umat, tongkat penghiburan baru, tidak lagi peperang, tidak lagi ditawan, yang lama tidak diperhitungkan lagi dalam penghakiman. Di ayat 3, di ayat ini kamu akan melihat beberapa suara ada di sini. Kamu tidak tahu ini siapa dengan siapa, berbicara dengan siapa. Tetapi ini adalah penerimaan Yesaya. Dia mendengar beberapa suara. Pertama, yaitu suara Tuhan yang berbicara dengan Yesaya. Dikatakan, demikianlah firman Allahmu, ayat pertama. Hiburlah, hiburlah umatku, demikianlah firman Allahku. 2 kali hiburlah. Tahukah kamu berapa lelahnya mereka? Ditenangkan hati Yerusalem dan serukan kepadanya bahwa penghambaan sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuninya. Jangan berhenti di situ. Jangan hanya berhenti pada pikiran, berhenti pada berapa sengsaranya kami. Sekarang Tuhan mau menghiburmu. Ini suara yang pertama, yaitu suara penghiburan bagi umatnya, bagi bangsa. Siapakah mereka ini? Kalau Yesaya sendiri, tidak mungkin mereka. Apakah umat Yehuda mereka? Mereka yang menderita, yang sengsara, ya bukanlah mereka yang menghiburkan umatnya.
Ini ada, mungkin di sini ada satu perkumpulan yang menghibur para umat-umatnya. Pada perkumpulan orang ini, mereka bersama dengan orang Yahuda, mereka juga menghadapi penindasan dari Babel. Mereka harus bangkit menjadi komunitas untuk menghibur, agar penghiburan kesembuhan itu agar diserukan bagi umat-umat ini. Boleh saya katakan, mungkin hubungan dengan Yesaya, ada anak cucunya dan murid-muridnya Yesaya, karena di pasal 4 dan 9 ada dikatakan bahwa Yesaya mempunyai anak-anak dan juga memberi namanya Hasibas. Jadi Yesaya bukan sendiri melayani, tetapi dia seluruh membawa keluarganya, dan juga di era ini dan di generasi yang berikutnya. Mereka mengalami penghukuman dari Tuhan, tetapi mereka mengambil kitab dari Tuhan. Mereka terus percaya pada Tuhan, menanti penghakiman Tuhan berakhir. Pada saat berita penghiburan datang, Yesaya berkata kepada mereka, kamu harus bangkit, hiburlah umat Allah. Ini adalah 3 dan 4. Di sini ada suara yang berseru-seru. Ini didengar ada suara manusia. Tetapi mengapa tidak dikatakan ada suara yang berbunyi? Ini bukan suara malaikat, tetapi ini suara manusia. Tetapi saya percaya di sini adalah suara dari malaikat dengan cara manusia yang bisa mendengar apa yang ia katakan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita. Di lembah harus ditutup, dan setiap bukit dan gunung dan bukit harus diratakan. Karena maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Kamu harus mempersiapkan jalan. Tuhan akan membawa umatnya berjalan. Mengapa harus mempersiapkan jalan yang rata? Karena di ayat 11 dikatakan, pada saat Tuhan datang, ia membawa membawa umatnya kembali dari pembuangan. Seperti ayat 11, seperti seorang gembala, ia mengembala kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntun dengan hati-hati. Domba apa itu? Yaitu induk domba. Induk domba ini sambil berjalan sambil menyusui domba-dombanya. Mengapa Tuhan membawa umat Yehuda kembali mempunyai gambaran demikian? Karena Dia yang Maha Kuasa. Tetapi Dia perlahan datang, perlahan menuntun umatnya kembali ke Yerusalem. Karena Tuhan tahu orang-orang yang pulang itu orang yang letih lesu, seperti induk-induk domba yang harus merawat anak-anak domba di masa perang. Mereka ibu-ibu seperti ibu-ibu yang harus merawat anak-anaknya yang yatim dan terus menjaga mereka. Jadi jalan-jalan ini harus diratakan, harus diluruskan. Dengan demikian ibu-ibu yang membawa anak-anaknya bisa kembali ke Yerusalem dengan jalan yang datar dan lurus. Di ayat 9 dikatakan,
dikatakan Tuhan datang dengan kekuatannya di ayat 10. Ya, Allah yang maha kuasa, penuh dengan kekuatan. Tetapi demi umatnya, dia rela untuk berjalan dengan perlahan. Maka dikatakan ada suara yang berseru-seru. Tuhan membawa umatnya pulang di ayat ke-6. Ayat ke-6 dikatakan ada suara yang berkata, berserulah. Jawabnya, apa yang harus diserukan? Kamu suruh berseru, di sini ada satu jawaban. Apa yang harus diserukan? Ada suara lagi, seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semaraknya seperti bunga di padang. Ini masa lalu Yehuda. Walaupun berapa kuatnya negaramu, di hadapan Asyur dan Babel perang, sekarang apa? Semuanya seperti rumput. Ini adalah sejarah masa lalu Yehuda. Keindahannya hanyalah seperti bunga di padang. Rumput bagaimana, bunga bagaimana, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Mengapa demikian? Karena nafasnya Tuhan dihembuskan di bumi ini. Tuhan menghembuskan nafasnya kepada rumput dan bunga ini dengan segera menjadi kering dan layu. Sejarah Yehuda sekitar 700 tahun berlalu. Bagaimana kalau dibandingkan dengan apa artinya keindahan dari kerajaan Salomo? Tapi Tuhan demikianlah membawa seperti seorang gembala menggembalakan kawanan ternaknya, seperti induk domba yang membawakan pula anak-anaknya kembali ke Yerusalem. Apa yang Tuhan andalkan, apa yang manusia andalkan, apakah yang mereka megahkan, seluruhnya akan menjadi kering dan layu. Tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Kita melihat di sini, walau bicara baik bersuara atau tidak, itu adalah nafas. Firman itu adalah ke-10. Dikatakan nafasnya atau roh Tuhan dan firman Tuhan bersama dan menyatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan kuasa Tuhan akan menggenapi, akan terjadi. Ini adalah kuasa Allah Israel. Allah yang menghembuskan nafasnya, yang firman-Nya tetap ada untuk selama-lamanya, yang menggenapi segala firman-Nya. Kita melihat di sini umatnya, mereka seperti berpantun. Di sini ada yang bersuara, berteriak. Di sana seperti satu yang menyambut. Dikatakan, kamu berteriak, apa yang kamu teriak? Di sebelahnya, ini sesungguhnya suara dari Tuhan lewat Yesaya disampaikan. Kita bisa melihat, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Allah, luruskan jalannya. Ini adalah Tuhan. Di ayat 12 kita sampai di sub yang kedua, tidak bisa menghindari akan ketongkatnya Tuhan. Dengan apa kamu bisa membandingannya? Seperti tadi dikatakan, dengan air dan debu sebagai pertandingan. Dikatakan timba air
Kalau kita katakan Samudra Pasifik, Tuhan bertanya, di seperti Pasifik sama dikatakan begitu besar, di dalam tanganku Tuhan berkata seperti segempal tangan. Siapakah yang membentangkan langit? Siapa yang mengatur langit? Cuma dengan jengkal saja bagi Tuhan. Tuhan hanya menggunakan satu yang kecil bisa mengukur segala yang di seluruh bumi ini. Siapa yang menakar akhir laut dengan tekuk tangannya mengukur langit dengan jengkalnya yang menyangkut debu dengan takarannya menimba gunung-gunung dengan dacing dan bukit-bukit dengan menara. Kamu tahukah berapa beratnya gunung-gunung? Tuhan berkata, dengan dacing aku cukup mendacingnya, dengan bukit-bukit dengan neraca cukup aku menimbangnya. Tahukah kamu Tuhan berapa besar? Dengan cara yang bertanya kembali untuk menerus yang memberitahukan kepada orang yang terus berkata no, orang umat itu, Tuhan, mereka tidak mau mendengar. Terus Tuhan bertanya, siapakah yang mengatur roh Tuhan? Siapa memberi petunjuk? Aku mempunyai rencana di sini. Perlukah aku terlebih dahulu bertanya kepadamu? Perlukah aku meminta petunjuk? Janganlah berpikir demikian. Sekarang aku mengerjakan. Aku tidak perlu terlebih dahulu untuk membuat rancangan atau minta pendapat, karena tidak ada satupun yang bisa mengajar akan jalan keadilan Tuhan. Di ayat 14 juga, di 15 juga dikatakan air, dan juga mengatakan nasihat. Di ayat 14 juga, siapakah yang mengajar Tuhan untuk meminta keadilan? Siapa yang mengajar dia tentang pengetahuan? Ada kalanya kita juga memberitahu kepada kalian, kadang-kala kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Perlukah saya memberitahukan apa yang dimaksud dengan keadilan? Apakah yang seperti kamu pikir itu adalah adil? Tuhan berkata, kamu berdebatlah dengan aku. Ayat 15. Satu yang sangat kecil sekali. Semuanya seperti sangat-sangat kecil. Dirasakan bangsa-bangsa, jumlah penduduk yang sangat besar. Tuhan berkata, Tuhan hanya seperti setitik air dalam timba. Seperti sebutir debu pada neraca. Tuhan berkata bangsa-bangsa seperti setitik air dalam timba. Kalau dikatakan seperti kayu bakar, Libanon pun tidak mencukupi bagi kayu apinya. Marga salwanya pun tidak mencukupi bagi korban bakaran. Satu jumlah yang tidak terbandingkan. Satu yang sangat kecil sekali. Kembali lagi pada bangsa-bangsa, itu tidak ada artinya, hanya sia-sia. Segala bangsa-bangsa di hadapannya dianggap hanya hampa dan sia-sia saja, nothing. Kalau Tuhan melihat bumi ini, melihat sejarah manusia,
melihatan antara bangsa-bangsa. Kita ada di tengahnya, kita sangat merasakan menderita, sangatlah sengsara. Tetapi Tuhan, kalau dengan pandangan mataku semua ini adalah hampa dan sia-sia saja, sangat-sangatlah kecil, tiada artinya. Ini Allah kita. Di ayat 18 sampai dengan bertanya, siapakah Allah kita? Bisa di dalam hatimu, berapa besar Allahmu? Sesungguhnya tidak ada jawaban, tetapi satu yang menegaskan. Dia lebih menegaskan apa yang kamu katakan, lebih dari besar dan lebih besar lagi. Bagaimanapun, apapun yang kamu pikirkan, dia pasti yang kamu pikir lebih besar kali, sangat-sangatlah besar, maha besar. Dikatakan patung yang dibuat manusia, apalah gunanya? 100 tingkat, satu building, dibandingkan tidak ada artinya. Apa yang diperbuat manusia tidak ada bisa dibandingkan. Di ayat 21 dikatakan, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu mendengar, tidakkah diberitahukan kepadamu pada mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Pahamkah kamu? Tuhan bertata di atas bulatan bumi. Bulatan bumi sangatlah besar. Tuhan berkata, aku bertata di atas bulatan bumi. Di sejarah gereja ada mengatakan bahwa bumi ini datar. Jadi pada ilmuwan mereka ditanya, sesungguhnya mereka tidak membaca Alkitab. Karena di Alkitab di sini dikatakan Tuhan yang bertata di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Ia membentang langit seperti memasang kemah kediaman. Pernahkah kamu memasang spray? Dia membentang di langit seperti kain. Seluruh tepinya tidak bisa ditarik oleh manusia. Jadi pembesar-besar dan hakim-hakim ini dibandingkan, apalah artinya? Semuanya adalah sia-sia. Di ayat 24, baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditebur, baru saja congkak mereka berakar dan tumas, sekali dia meniup kepada mereka sehingga mereka kering. Para penguasa, pembesar-besar, hakim-hakim ini atau Nebukadnezar, mereka pun seperti diterbangkan oleh badai. Mereka tidak ada bandingnya. Mereka kering, sekali hembusan Tuhan mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dikatakan lagi, siapakah hendak kamu samakan dengan Tuhan? Yesaya mengatakan, pada masa itu, pada saat Raja Hussein wafat, pada raja-raja Ahaz wafat, yang dilihat oleh Yesaya, melihat bagaimana seakan-akan di sini melihat sendiri Tuhan, firman-Nya Tuhan yang Maha Kudus, arahkan matamu di langit, dan siapa kamu menciptakan bintang ini, menyerap segala tentara dan memanggil nama mereka sekalian. Satu tiada pun yang tidak hadir, sedangkan Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat.
Pada saat Yesaya melihat di langit juga hanya melihat tidak bisa melihat seluruhnya akan kuasa cobanya Tuhan, hanya melihat perca-percanya saja. Di sini juga di ayat 27, mengapa kamu berkata kepada hai Yakub, berkata demikian hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakmu tidak diperhatikan oleh Tuhan. Seperti kita barusan membaca jangan membunuh, pada saat seorang bagi kita kalau orang itu tidak ada di hadapan kita, itu adalah membunuh. Yang di dalam dikatakan pada saat ada di otak kita, terpikir orang itu, kalau kita marah sama saja kita sama membunuh. Tahukah Tuhan akan apa yang ada di otak kita? Mengapa Tuhan kamu tidak melenyapkan musuh saya? Janganlah kamu mengira hidup kita tersembunyi dari Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatunya. Tuhan Maha tahu. Yang menjadi beban tekanan dalam hidup kita, Dia juga tahu. Dia tidak peduli, tapi Tuhan adalah pencipta alam semesta ini yang di ayat 28 yang menjawab di ayat 20, Tuhan menciptakan, Tuhan memberi kekuatan bagi yang lelah. Apakah kamu lelah? Tapi Tuhan berfirman, aku tidak lelah. Sekarang aku tidak lelah dan aku tidak menjadi lelah dan menjadi lesu. Yang lelah dan lesu itu adalah kamu. Jadi dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat bagi yang tiada berdaya. Bagi orang muda yang lelah, taruna yang jatuh tersandung, mereka pun bagaimanapun mereka kuatnya pasti akan lelah dan lesu. Yang taruna-taruna pun begitu kuat pun akan jatuh tersandung. Seberapa kuatnya orang-orang di dunia ini, berapa lihainya, semuanya juga akan jatuh tersandung, letih dan lesu. Satu lagi janji Tuhan, tetapi orang yang menanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita pun mengaku kita bisa letih dan sesu. Kita juga bisa putus asa, tetapi Tuhan dengan ini menghibur kita. Dia membuka mata kita, membuka hikmat bagi kita agar kita jangan menganggap diri kita sendiri sebagai yang utama. Kita di bumi ini hanyalah seperti rumput dan bunga, tetapi Tuhan yang menjaga Dia menghembuskan nafasnya bagi kita sehingga kita menjadi manusia yang hidup, agar menyuruh Tuhan dan juga menyuruh kita menanti-nantikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya.
Tuhan, Engkau Allah Maha Kuasa. Kami mengandalkan, percaya pada Engkau yang menanti Engkau tidak dipermalukan. Tuhan, Engkau yang Maha Tinggi. Seluruh bangsa-bangsa melihat Engkau, harus melihat Engkau. Mari kita bersama mendeklarasikan, Tuhan adalah Allahku dan Rajaku. Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau. Yesus, kami memuji Engkau. Kami mendeklarasikan Engkau yang berkuasa. Engkau berkuasa atas kami, berkuasa atas keluarga hidup kami, berkuasa atas rumah tangga kami. Saudara semua, pada saat kita melihat di kitab Yesaya ini, Yesaya mengatakan, Yesaya akan menyuruh murid-muridnya untuk menghibur umat-umatnya. Ada suara yang berseru-seru, ada suara yang berseru-seru untuk memuliakan kemuliaan Tuhan. Saudara semua, kita di baitnya Tuhan, kita berseru seperti seperti murid-muridnya Yesaya pada masa itu berseru akan kemuliaan Tuhan. Kita memuji keselamatan Tuhan, kita memuliakan kekuatan dari Tuhan yang melampaui atas segala kesulitan bagi kita. Bahkan di dalam hidup kita, kita seperti air yang di padang gurun. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau, hari-hari peperangan kami pun telah berakhir. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengampuni dosa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan.
Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Tuhan, Engkau Allah kami. Engkau berkata, Engkau membuka jalan di padang gurun. Di padang gurun Engkau membuka air sungai, Tuhan. Tak ada yang sulit bagimu. Tanganmu sanggup berkuasa atas segalanya. Tanganmu bisa mengukur akan besarnya bumi ini, Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha berkuasa. Yesus, kami memuji Engkau, memuji akan kasih karuniamu, kasih setiamu yang tidak menyerahkan kami walaupun hidup kami begitu lemah, tetapi Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau terus seperti di dalam ayat dikatakan, Tuhan Allah, ya Allah dengan tangannya yang berkuasa, dengan Tuhan, dengan tanganmu yang kuat yang memimpin kami, yang tidak membiarkan kami. Bagi orang akan melihat, mereka bisa melihat akan kelakuan kami, tetapi Tuhan, Engkau melihat hati kami. Engkau tahu akan keletihan kami, bahkan kami sebagai manusia akan kesedihan kami. Kami tidak memberitahukan, Engkau pun tahu. Tetap saya percaya, Tuhan, Engkau sungguh nyata, seperti yang dikatakan kitab Yesaya, Engkau menghibur umat-Mu. Hari ini Tuhan menghiburmu dimanapun kamu berada, baik dalam kegelapan, letih lesu, putus asa. Tuhan menghiburmu hari ini. Bahkan di depan matamu tidak terlihat akan jalan keluar, tetapi Tuhan berkata, Aku akan membawamu kembali lagi. Saudara semua, silakan duduk. Tuhan ingin kita menantikan Dia. Dikatakannya lemah lesu, yang lelah akan memberi kekuatan, yang lesu, yang tiada berdaya akan ditambahkan semangat. Dia seperti Raja Wali, yang berlari tidak menjadi lesu, yang berjalan tidak menjadi lelah. Hari ini kita sebagai manusia di hadapan Tuhan, di rumahnya Tuhan, kita menanti Tuhan. Tuhan memberikan semangat kita kembali agar kita jangan putus asa. Penghiburan Tuhan bagi kita. Tuhan membuka jalan bagi kita. Kita gunakan nyanyian baru untuk membawa kalian semua untuk masuk. Saudara semua, apa yang menjadimu yang tidak berdaya, kelelahanmu, letih lesumu, beritahu pada Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara semua, terimalah penghiburan dari Tuhan yang datang dari Tuhan.
Tuhan ingin melakukan pekerjaan yang luar biasa. Lepaskanlah segala amarahmu. Terimalah Tuhan, nantikanlah Tuhan yang bekerja yang baru bagimu, yang membuka jalan di padang gurun, yang membuka sungai di padang yang kering. Tuhan, Dialah Allah yang memberikan kepadamu. Kawan aku, ku tahu kau lelah, ku tahu kau lesu, ku tahu ketidakberdayaanmu. Kau menanti-nantiku kembali percaya. Tuhan memberimu kekuatan baru. Percayalah sepenuh hati pada Tuhan. Tuhan di padang gurun akan membuka sungai bagimu. Percayalah seluruhnya. Percayalah seluruhnya. Di padang gurun Tuhan akan membuka jalan bagimu. Yang menanti-nanti Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan, Engkau tahu akan ketidakberdayaan kami. Tuhan, Engkau pun tidak menyembuhkan dirimu pada kami. Tuhan, mohon Engkau untuk kembalikan semangat kami, agar kami lebih lagi mengenal Engkau. Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kekuatan. Engkau Allah yang menghibur kami. Tuhan, kami berterima kasih di pagi hari ini. Tidak ada Allah lain yang bisa dibandingkan dengan Engkau. Tuhan, Engkau satu-satunya. Engkau hanya satu-satunya bagi kami. Tuhan, Engkaulah keselamatan kami. Tuhan, Engkau Allah Maha Kuasa yang memimpin kami. Tuhan, dengan tangan-Mu yang kuat hari ini Tuhan, Engkau memeluk kami dalam dekapan-Mu. Tuhan, Engkau yang memimpin kami. Engkau yang mengarahkan hati kami untuk kembali kepada Engkau. Tuhan, hatiku kembali kepada Engkau Tuhan. Karena di dalam Engkau ada keselamatan, ada jalan keluar. Yesus, saya memohon kepadamu agar kekuatan-Mu curahkanlah bagi saudara-saudari kami. Tuhan, kami mendeklarasikan, kami tidak percaya apa yang kami lihat, tetapi kami percaya akan janji Engkau. Kami tidak percaya apa yang kami lihat dengan mata, karena apa yang kami lihat akan membuat kami kecewa. Tetapi Tuhan, kami percaya akan janji-Mu, karena janji-Mu itu ada jalan keluar. Tuhan, kami ada yang menjadikan ada sandaran bagi kami. Kami
diberkenan bagimu. Tuhan, kami mendapatkan kasih darimu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih. Mari kita bersama bangkit. Kita janganlah percaya apa yang kita lihat, apa yang dilihat di bumi ini, di dunia ini. Jangan pakai mata kita melihat, tetapi apa yang kita percaya yaitu Roh Tuhan dan firman Tuhan. Bersama kita berdoa dalam Roh. Kalau hari ini kamu berkata, aku percaya apa yang aku bisa lihat dengan mata, tetapi hari ini Tuhan mengubah semua ini. Mohon Tuhan agar membuka lembaran mata kita yang baru. Kita berdoa, mohon Tuhan untuk membuka lembaran baru dalam hidup kita. Tuhan, Engkau menghembuskan nafas-Mu bagi kami setiap orang, firman-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan. Sekali Engkau hembuskan, maka kami akan menjadi manusia yang hidup. Tuhan, kami dengan iman untuk percaya pada Engkau. Tuhan, kita dengan iman berjalan dalam firman Tuhan. Kita berpegang pada firman Tuhan. Dan bukan hanya kita berpegang pada firman Tuhan, kita pun harus mengikuti. Karena kita berpegang pada firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu tidak ada yang gagal. Kita dengan iman dalam mengikuti Tuhan dengan menggunakan bahasa roh. Mari kita bersama terima berkat. Tuhan Yesus, ke dalam nama-Mu memberkati saudara-saudari semua. Bukalah mata kami, agar kami melihat yang Allah yang menyelamatkan kami, yaitu Allah yang pencipta. Berapa besar akan alam semesta ini.
Engkau lebih besar dari segala ciptaan-Mu. Engkau mengasihi kami. Engkau tahu akan kami. Engkau tahu akan apa yang ada di dalam hati kami. Mohon Engkau Tuhan untuk menghibur kami dalam firman-Mu. Dengan firman-Mu kembali mendapatkan kekuatan. Mohon bantulah kami agar kami untuk mengandalkan Roh Kudus. Engkau menghembuskan nafas bagi kami sehingga kehidupan kami dipulihkan, iman kami dipulihkan. Engkaulah yang membuat kami mendapatkan kekuatan yang baru, seperti Raja Wali yang terbang naik. Tuhan, di Hong Kong ini kami kata di sini kami seperti tawanan bagi pandemik ini, tapi Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Beri iman kami agar tidak mundur. Bukalah mata kami agar kami melihat akan ciptaan-Mu, sehingga kami seluruhnya percaya. Engkau berkati firman-Mu dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.